Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Seperti biasa kali ini aku mau begini info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini itu beasiswa kuliah gratis di STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Dan juga ikatan dinasnya, dan kalian auto jadi PNS kalau kalian lulus dari STIS ini. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Kalian juga harus tahu bahwa Poltek STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik dan Pembinaan secara fungsional. Poltek Statistika STIS ini dilaksanakan oleh Kepala BPS, namun pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Seperti yang kita tahu, menterinya itu yaitu Menteri Ristek Dikti ya. Oke, ada beberapa prodi yang ditawarkan dan juga kuota penerimaannya. Jadi di tahun akademik 2022-2023 ini, STIS ini menerima mahasiswa baru berstatus ikatan dinas sebanyak 500 orang, termasuk 10 orang program afirmasi wilayah khusus baik Papua dan juga Papua Barat, dengan rincian yakni untuk D3 Prodi Statistika 100 mahasiswa, D4 Prodi Statistika 250 mahasiswa, D4 Program Studi Komputasi Statistik 150 mahasiswa. Nah, ada banyak banget keuntungan jika kalian lolos dalam beasiswa ini. Nantinya kalian itu selama masa pendidikan itu akan dibebaskan dari biaya pendidikan atau gratis kuliah ya secara full, tapi nggak dapat uang saku. Lalu kalian itu setelah lulus kuliah akan menjalani ikatan dinas atau jadi PNS dengan BPS selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun, 2 tahun plus 1 tahun, 2 masa pendidikan plus 1 tahun. Lalu lulusan Poltek Statistika STIS ini akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara, ASN guys, di BPS di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota. Lulusan Prodi Statistik Program D3 akan diangkat sebagai statistisi terampil dengan golongan 2C. Program Studi Statistika Program D4 diangkat sebagai statistisi ahli pertama dengan golongan 3A. Prodi Komputasi Statistik Program D4 ini akan diangkat sebagai peranata komputer ahli pertama dengan golongan 3A. Wow. Nah, nantinya kalian itu akan mulai tahun akademik 2022-2023 ya, calon mahasiswa yang berdomisili dimanapun dapat bebas memilih formasi penempatan CPNS-nya. Tapi kalian itu dikenakan biaya seleksi ya sebesar 300.000 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Biaya ini sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi SKD ya guys, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk syarat-syarat untuk daftar di STIS ini itu harus sehat jasmani dan rohani, lalu tidak buta warna baik total maupun parsial, untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus atau rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Lalu merupakan lulusan atau siswa kelas 12 SMA MA peminatan MIPA atau IPS dan SMK atau MAK peminatan Teknik Komputer dan Informatika. Mempunyai nilai matematika kelompok A atau umum dan bahasa Inggris minimal 80,00 skala 1 sampai 100 atau 3,20 skala 1,00 sampai 4,0 pada ijazah atau nilai rapot semester gasal kelas 12. Usianya itu minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per tanggal 1 September 2022. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Poltek Statistik sampai dengan pengangkatan PNS, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, lalu bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS. Kalian juga harus bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas. Nah, setelah lulus pendidikan di Poltek Statistik ini harus bersedia ditempatkan di BPS sesuai pilihan waktu pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota. Tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja eselon 2 di lingkungan BPS
TPS maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak terhitung mulai tanggal PNS kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Untuk persyaratan khusus program afirmasi di pendaftaran STIS tahun 2022 ini, jadi kalian juga harus tahu bahwa program afirmasi itu ditujukan untuk orang asli Papua, yaitu orang-orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau Papua Barat, dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua yang dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua dari pemerintah daerah setempat. Nah, untuk pendaftaran STIS ini sendiri, sebelum mulai pendaftaran kalian itu harus menyiapkan beberapa dokumen dulu ya. Dokumennya itu gampang banget, cuma pas foto, kartu identitas ya, bisa KTP atau KIA, KK, akte kelahiran, ijazah dan transkrip nilai atau rapot kelas 12 semester ganjil untuk siswa kelas 12, surat keterangan orang asli Papua dari pemerintah daerah setempat untuk mendaftar program afirmasi. Dan untuk pendaftarannya itu bisa dilakukan secara online melalui portal Dikdin SSCASN di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Kalian lalu itu kalian harus bikin akun dengan menginput nomor NIK sama kayak pendaftaran STAN gitu ya. Lalu kalian itu login kembali ke Dikdin SSCASN dengan menggunakan NIK dan password. Dan kalian itu harus memilih sekolah kedinasan Poltek Statistik dan kalian harus melengkapi semua data-data yang diminta. Untuk batas waktu pendaftarannya itu sampai dengan 30 April, jadi sama rata ya, semua sekolah kedinasan itu sampai dengan tanggal 30 April semua. Untuk tahapan seleksi pendaftarannya itu ada tahapan seleksi administrasi. Administrasi ini dilakukan langsung ya setelah proses kalian pendaftaran melalui online kemarin yang tadi. Lalu seleksi kompetensi dasar ini menggunakan sistem komputer assisted test diselenggarakan oleh BKN yang berkoordinasi dengan Poltek STIS. Lalu ada seleksi lanjutan yang terdiri dari seleksi akademik, seleksi matematika, psikotes, seleksi kesehatan dan kebugaran, dan juga pengumuman akhir seleksi. Nah, untuk jadwal seleksinya itu dan juga jadwal pendaftaran sampai dengan 30 April untuk seleksi administrasi tanggal 9 April. Untuk seleksi kompetensi dasar itu bertempat di lokasi pilihan di 34 provinsi ya. Itu sekitar di 23 Mei dan pengumuman hasilnya itu di tanggal 11 Juni. Untuk pendaftaran ulang online untuk mengikuti seleksi matematika dan juga psikotes itu di tanggal 12, untuk seleksi matematika dan psikotes di tanggal 27 Juni. Lalu untuk pengumuman hasil seleksi matematika dan psikotes di 17 Juli. Dan untuk pendaftaran ulang online untuk mengikuti seleksi kesehatan di tanggal 15 sampai 16 Juli. Untuk seleksi kesehatannya itu dilakukan sekitar 18 Juli. Dan untuk pengumuman hasil seleksi kesehatan itu di tanggal 1 Agustus dan verifikasi berkas itu ada di tanggal 8 Agustus. Dan untuk penyambutan mahasiswa baru di tanggal 11 Agustus 2022. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja kunjungi halaman for any questionnya di link ini, atau kalian bisa menghubungi kontak resminya di kontak ini. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian semangat, semoga lolos, dan sampai jumpa di video berikutnya.